Selanjutnya, kita akan belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Kamu telah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Adakah yang dapat kamu lakukan untuk mempercepat perkembangan tumbuhan? Untuk lebih jelasnya, cermati baik-baik informasi berikut. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina atau putih. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Perkembangbiakan generatif contohnya terjadi pada pohon mangga berikut ini. Gambar 1 menunjukkan terjadinya penyerbukan atau perkawinan, masuknya serbuk sari ke dalam putik. Penyerbukan pada gambar 1 tersebut dibantu oleh kupu-kupu. Setelah terjadi penyerbukan, maka akan berkembang menjadi buah mangga, seperti yang terlihat pada gambar 2. Gambar 3 menunjukkan biji buah mangga yang tumbuh menjadi tumbuhan mangga baru. Selain mangga, semua jenis tumbuhan berbunga bisa berkembang biak dengan cara generatif atau kawin. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif buatan dan vegetatif alami. Vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan vegetatif yang dibantu oleh manusia. Sedangkan vegetatif alami yaitu perkembangbiakan vegetatif yang terjadi dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Berikut adalah contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama ada cangkok. Cara mencangkok yaitu tahap pertama, pilih cabang yang kuat dan sehat. Cabang kemudian disayat dengan pisau secara melingkar dan dibuat memanjang ke bawah sepanjang 3-5 cm atau 2 kali diameter cabang. Kemudian kulitnya dikelupas sehingga bagian kambium yang seperti lendir tampak jelas. Kambium ini dihilangkan dengan cara dikerik dengan mata pisau sehingga bersih atau kering. Tahap kedua yaitu bekas sayatan ditutup dengan media cangkok. Media diatur penempatannya agar rata menutupi luka keratan sampai melewati luka keratan bagian atas, yaitu sekitar 1-2 cm. Media cangkok berupa tanah yang subur dan pembungkusnya bisa dari plastik atau sabut kelapa. Tahap ketiga yaitu cangkokan dirawat dengan cara disiram secara rutin sampai akar muncul dari bekas sayatan. Apabila akar sudah memenuhi media, hasil cangkokan dianggap berhasil. Contoh yang kedua adalah stek batang. Tahap pertama dalam stek batang adalah pilih cabang yang bagus dan potong sekitar 15-25 cm. Tahap kedua, tancapkan batang stek pada media tanam yang subur. Biasanya, media untuk stek berisi pasir, pupuk kompos, atau tanah yang dicampur dengan pupuk kompos. Atau bisa juga menggunakan bubuk gergaji. Tahapan ketiga, rawatlah tanaman dengan cara menyiram secara rutin hingga tanaman tumbuh subur. Contoh yang ketiga yaitu menyambung. Tahapan pertama dalam menyambung adalah carilah 2 tumbuhan yang telah tumbuh subur. Batang atas berupa tunas atau pucuk tanaman, dan batang bawah berdiameter lebih besar daripada batang atas. Kemudian potong batang bawah dan batang atas membentuk huruf V, berpasangan seperti pada gambar 1. Tahap yang kedua, tempelkan batang atas ke batang bawah secara tepat. Selanjutnya, ikatlah sambungan dengan tali rafia. Tahap ketiga, yaitu rawatlah sambungan dengan cara menyiram tanaman secara rutin. Namun, usahakan sambungan tidak terkena air saat menyiram. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Berikut macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama adalah akar tinggal.
Contoh tanaman yang bisa berkembang biak dengan akar tinggal antara lain jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, dan rumput. Selanjutnya ada umbi lapis. Contoh tanaman yang bisa berkembang biak dengan umbi lapis antara lain bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, bunga tulip, dan lain-lain. Selanjutnya ada umbi batang. Contoh tanaman yang bisa berkembang biak dengan umbi batang antara lain talas, ubi, kentang, dan lain-lain. Selanjutnya ada umbi akar. Contoh tanaman yang bisa berkembang biak dengan umbi akar antara lain lobak, wortel, dan lain-lain. Selanjutnya ada tunas adventif. Contoh tanaman yang bisa berkembang biak dengan tunas adventif antara lain cocor bebek, cemara, dan lain-lain. Selanjutnya ada spora. Contoh tanaman yang bisa berkembang biak dengan spora antara lain lumut, tumbuhan paku, jamur, dan lain-lain. Selanjutnya ada geragih atau stolon. Contoh tanaman yang bisa berkembang biak dengan geragih antara lain rumput teki, stroberi, dan lain-lain. Selanjutnya ada tunas. Contoh tanaman yang bisa berkembang biak dengan tunas antara lain pisang, bambu, dan lain-lain. Sekarang kamu sudah tahu bagaimana cara tumbuhan berkembang biak. Dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap ceria dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.